Shalom Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kalau tadi Bapak-bapak tadi bersyukur, saya paling bersyukur hari ini karena saya boleh ada di tempat ini bukan karena apa status saya, bukan karena siapa saya, tapi karena Tuhan memang mengizinkan saya untuk berdiri di sini dan diizinkan untuk bertemu dengan bapak-bapak sekalian, orang-orang yang hebat. Ada orang bos-bos yang luar biasa. Tetapi di sini saya ingin mencoba untuk menjadi sama. Semua tidak ada yang lebih daripada yang lain. Baik, saya mau perkenalkan nama saya panggilan Dodo. Sebenarnya nama saya itu bukan Bambang Srihadi Sembodo, tapi Sri Hadi Bambang Sembodo. Jadi orang banyak panggil saya itu Dodo, ya. Jadi kalau ketemu saya nanti panggil aja nama. Saya dulu pernah bertugas di Angkatan Udara. Saya bawa pesawat tempur dan sekarang pesawatnya sudah jadi museum, Pak. Sekarang pesawat sudah diganti dengan pesawat yang lebih canggih yaitu Sukhoi, ya. Terus kemudian perjalanan saya sampai di sekarang ini saya menjadi seorang pilot airline sekarang ini. Baik, jadi saat ini saya mau bersaksi bukan dari profesi saya, tetapi saya mau menyaksikan turning point hidup saya, ya, dari dulu yang luar biasa nakalnya, sekarang Tuhan ambil saya ditaruh di suatu tempat yang saya juga tidak bisa bergerak oleh karena Tuhan menghendaki kehidupan saya untuk berubah. Ya, saya ingin menyaksikan mengenai kuasa Roh Kudus. Jadi saya pikir setiap orang kalau tidak ada Roh Kudus, ya hidupnya itu tidak ada yang mengontrol, Pak. Dia bisa ngapain saja. Manusia itu manusia yang bebas. Dia tidak bisa diatur atau dikekang dengan aturan apapun, termasuk aturan-aturan negara. Dia tetap masih bisa cari celah. Nah, di sini saya mau menyampaikan sisi kehidupan di luar dari profesi, yaitu kehidupan airman, ya, kehidupan airman yang sisi gelapnya. Ya, kebetulan di sini laki semua, jadi saya plong hati saya untuk menyampaikan. Pak Ong sudah tahu kira-kira. Jadi kalau bapak-bapak sekalian berpikir bahwa kalau pilot itu mesti ceweknya banyak, itu tidak salah, tidak salah. Apalagi orang yang punya profil ganteng kayak saya. Maaf ya. Ini joke aja ya. Biar kelihatannya nggak terlalu tegang gitu. Saya lihat bapak-bapak gini semuanya. Jadi sisi gelapnya begitu, Pak. Kenapa begitu? Karena ya hedonisme itu tidak bisa lepas daripada kehidupan mereka, ya. Tinggal di hotel, jalan keluar kemana-mana, bahkan keluar negeri, kiri kanan semua pendampingnya perempuan cantik, ya. Nah, suatu ketika, singkat saja, suatu ketika saya ditantang oleh seorang stewardess dari maskapai pemerintah lah, ya, plat merah, ya. Nah, ditantang. Ada yang pernah ditantang sama wanita, bapak-bapak? Oh sering. Keren, Pak. Ya, saya ditantang, Pak. Saya ditantang gini. Jadi karena sering ketemu di fitness, ya, waktu itu kami sering tinggal di Joy Merit Surabaya. Nah, dia kelihatannya rupanya mungkin ngelihat saya mungkin tertarik karena saya agak sedikit ini, Pak, ya, bodybuilder gitu, Pak, ya. Jadi karena saya dulu sering fitness, Pak, nggak kayak sekarang ini. Nah, terus dia bilang gini, waktu sering ketemu di Jakarta, Mas, suatu saat pasti kalau kita ketemu di Surabaya jadian deh. Nah, bukan saya nggak kepingin, Pak, saya mau aja, tetapi hati saya terusik, Pak. Ih, murah banget. Belum tentu. Jadi saya nggak ngomong, enggak. Saya ngomongnya belum tentu. Bilang gitu saya, Pak. Kenapa? Hati saya, Pak. Hati saya digerakkan. Ini saya pikir ini suara Roh Kudus, Pak. Kalau nggak ada Roh Kudus, Pak, bablas sudah. Oh iya, pasti. Ada nggak yang nolak? Sulit, Pak, nolak, Pak. Betul nggak? Nah, suatu saat saya ditantang begitu, saya bilang belum tentu. Kebetulan ketemu di Surabaya, Pak.
2 minggu setelah itu ketemu Pak, lagi check in, datang dia. Tumben, kok pagi-pagi udah check in? Iya, tadinya mau ke Makassar tapi cancel pesawatnya. Oh, ya dia lagi tuker kamar. Nggak lama saya duluan ya. Baru mau buka baju, ding dong, deg-degan Pak saya Pak. Waduh, ini gawat ini. Tuhan tolong saya Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu untuk menghentikan Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Terpaksa saya buka. Masuklah dia. Sorry ya, saya lagi tukar kamarnya lagi diberesin, katanya begitu. Iya. Yeah. Pakai rok yang pendek, rok apa namanya? Kaos itu yang blus ya Pak ya. You can see. Terus langsung begini. Tidur begini, ini tempat tidurnya. Tidur begini, kaki di bawah. Badan rebahan begitu sambil tangannya diangkat. Kira-kira bagaimana Pak? Bapak mesti ketawa-ketawanya kayaknya luar biasa. Itu ketarik semua Pak, bajunya sampai di atasnya pusar Pak. Tidak pakai celana. Saya bilang, kamu nggak pakai celana? Kelihatan ya ditarik-tarik ini. Waduh, kacau Pak. Mau minum apa? Kopi apa teh? Itu hanya untuk untuk memperpanjang waktu supaya kamarnya selesai, mudah-mudahan dia cepat balik. Karena saya berat Pak itu Pak. Dia udah akhirnya terus tiduran, saya bikinin kopi sama teh, dia minum tehnya. Saya duduk di kursi, nggak di tempat tidur. Itu bertahan dari mulai jam 10:30 sampai jam 1 siang. Dia nggak keluar-keluar Pak. Sini loh Mas, sini loh ngobrol-ngobrol di sini. Iya, aku lagi kesel. Saya lagi jengkel kenapa? Tadi ada ground staff gini. Alasan aja Pak. Kalau nonton TV, lama-lama kan jemu dan suasana nggak enak ya. Terpaksalah saya tidur. Saya tidur sini, dia tidur sini. Ngobrol, lama-lama rolling dia Pak, guling-guling gitu. Tidurlah di atas saya. Dengan segala manuver dia. Saya diem aja. Loh Mas, kamu nggak mau? Saya begitu Pak. Mungkin dia nggak enak hati, dia turun. Akhirnya ngobrol. Sampai jam 3 pergi cari makan. Jam 6 sore balik lagi ke situ. Waduh, setengah mati. Jam 6:30 teman-teman sekolah saya datang semua, rame, kabur dia. Jam 10:30 datang lagi Pak. Nah, hal itu yang saya hadapi kayak semacam itu Pak. Itu tidak sekali 2 kali. Saya yang sama dia ini sudah 2 kali diancam dan ketemu. Tapi sama teman saya sekolah yang di Surabaya itu kadang-kadang juga begitu, mereka nantang Pak. Nah, yang saya ingin sampaikan, saya bukan di sini sombong hebat. Wih Bapak hebat ya. Enggak, saya enggak kepingin Bapak puji saya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus Pak, itu pasti jadi. Setuju nggak Pak? Setuju ya. Itu karena ada kuasa di dalam hidup kita, sehingga men-trigger saya untuk mengatakan bahwa kamu kok mau aja, apa bedanya saya dengan yang lain? Kamu harus tunjukkan hidupmu supaya mereka bisa melihat bahwa kita beda dengan yang lain. Karena memang pada dasarnya ya kehidupan ini sudah biasa Pak. Di airline di mana saja. Saya bukan mengatakan profesi saya ini sudah pasti hidup seperti itu, tidak. Banyak juga yang baik. Mau di kedokteran, di ASN, semua itu kalau kita mau Pak bisa. Dengan segala cara, dengan segala usaha. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya pasti kita akan menunjukkan bahwa kita memang hidupnya beda dengan mereka, dengan orang-orang yang maksudnya tidak mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ya. Nah, ini yang kepingin saya sampaikan. Kenapa? Kalau saya diundang seperti ini pas banget karena saya ingin menyampaikan bahwa ayolah kita ini laki-laki semua, ya.
kita harus bisa melakukan hal kayak itu, bisa menolak. Kalau hidup kita nggak dikuasai oleh Roh Kudus, Pak, laki-laki nggak bisa, Pak. Hidup kita nggak sensitif, ya. Hidup kita nggak sensitif. Kita gampang larut dengan keadaan sekitar, ya. Kita nggak bisa menolak, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Ya. Nah, kesempatan selalu ada, Pak. Selalu ada, Pak. Tidak hanya di bawah kita, Pak, punya kesempatan. Di dalam kokpit bisa, Pak. Karena kan prosedur kita kan kalau misalkan ada yang ke toilet gitu ya, mesti pramugari harus masuk satu orang. Nah, makanya banyak kawan-kawan saya minta cabin one atau flight attendant yang nomor 1 itu apa namanya, cem-cemannya dia, pacarnya dia yang di depan. Jadi kalau misalkan ada salah satu pilot yang ke toilet, dia pasti masuk. Jadi kesempatan itu banyak sekali, Pak. Apalagi profesi kayak saya ini, Pak. Jadi kalau sampai saat ini saya bisa bertahan, itu bukan karena gagah dan kuat saya, tetapi karena kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, ini saja yang ingin saya sampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak sekalian. Kita, Pak, laki-laki tidak akan pernah bosan. Narkoba bisa berhenti, rokok bisa berhenti, judi bisa berhenti, tetapi satu hal itu tidak akan pernah berhenti kecuali kita dipanggil Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.